Selamat malam, Jebrete. Yoi, ketemu lagi di Dewan Pundit Indonesia barengan sama Dias Danar Dan juga Afif Safi. kita udah nyiapin tos loh. Oh, Ya, oh gue kan? yang begini lu. Iya. Iya. Ulang. Iya. Gimana sih? Emang kita belum siapin. Kaget gua. Heeh. Oh, masih ada baju yang ini. Lo tau viral. gak? Yang baju viral ini? Iya, ini 05 nih skor bola apa RT? Ya, RT 5 RW 3. Berarti nanti gue bikin juga. Nomornya berapa? Kuman dipecat tanggal berapa tuh kemarin gue lupa tuh. Pemecatan Kuman. Oh iya Syukuran bener. pemecatan Kuman. Makanya lo sekarang pakai baju Barca. Barcelona. Karena ini sebagai tanda syukur lo Kuman dipecat ya. Iya, ibaratnya itu kita kena sakit keras, akhirnya penyakitnya diangkat sama Allah gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang Barcelona bisa sembuh lagi. Karena gue bilang Barcelona akan meroket tanpa Ronald Koeman. Ini lo kayak Coach Justin juga kalau bilang yang meroket-meroket. Sebenarnya di kata akannya itu tuh kata-kata manipulatif, Iya, benar. kata-kata yang diplomatis. Benar. Akannya nggak tahu kapan dibilang aja dulu. Emang keren Seakan-akan. Coach Justin. Tapi gue pengen tanya deh Pip, kalau dari segi ini ya fansnya, kalau fansnya MU kan ada yang oleh stay sama oleh stay dan juga oleh out gitu ya. Kalau di fansnya Barca ada Koeman stay nggak sih? Apa Koeman out semua? Pertama sempat ada Koeman stay karena Coach Justin bilang Koeman stay. Yang di Indonesia kan masih bingung tuh pandangannya gimana. Iya. Suaranya kuat Coach Justin pada Koeman stay. Bikin gue perbandingan Koeman out. Nggak ada yang ikut gue. Nggak ada, pada akhirnya banyak yang Koeman out karena tahu penyakitnya, dan mungkin Laporta tuh nonton video gue kelamaan. Jaringannya tuh nggak sampai ke sono, jadi dia agak lama sadarnya. Sadarnya baru sekarang. Nontonnya just talk dia soalnya. Padahal bukan- gue emang gak terlalu ngikutin Liga Spanyol ya, La Liga ya, Barca, Madrid gitu kan. Tapi gue tahu era-eranya Barca lagi di atas banget waktu Pep Guardiola. Betul. Terus kok sekarang bisa sebegitunya? Gue kemarin lihat nonton Barca lawan Madrid kok gini amat gitu loh. Ada gitunya gue. Ada sedihnya nggak bisa ngelihat Barca yang kayak dulu. Iya. Apalagi Kenapa ya? nonton ini lawan Rayo Vallecano. Iya 10 tahun lalu ya. Pep tuh 10 tahun lalu ya. Bahkan gue Nah, Pep tuh datang beruntung aja lumayan ketika lagi pemainnya kayak Xavi Iniesta gitu kan. Afif Safi. Afif Safi, Ih. Iniesta. Coba lu datang pas sekarang deh. Pep datang lagi sekarang, berani gak? Gue tanya. Si ada Pedri yang masih kayak anak bayi, senggol jatuh. Gavi masih belum ngerti kayak harus ngapa-ngapain. Ricky Puk. Datang lagi coba kalau emang lu cinta sama Barcelona, datang lagi. Betul. Lu rombak, bisa gak kayak gitu? Kayaknya pelatihnya ada 10 di Barcelona, pemain yang sekarang gak bakal bisa menang juga. Pelatih 10 digabungin nih, pelatih top. Tetep kagak bisa jalan. Tuh kalau pelatih 10 satu-satu tuh, satu megang bek kanan, satu megang bek kiri. Jadi masing-masing ada Pelatih pelatihnya. kiper ada. Pelatih kiper ada. Masih tetap susah Barcelona gitu Tapi kan. yang berubah penurunan adalah Barcelona. Tapi yang malah mengalami peningkatan adalah GeForce. Itu selalu dia. punya peningkatan karena ini adalah GeForce terbaik fast moving otomotif produk lokal asli buatan Indonesia. Dan ada pabriknya sendiri ya Pipe. Betul. Yoi. Dan ada program juga Apa? GeForce itu program beli sekarang, pasang kapan dan di mana aja. Ya, bisa juga kalau beli GeForce, Pak, beli sekarang dipasangin Apip. Oh. Boleh deh. Ih, bikin Boleh. naik ntar. Lu yang pasangin. Gak apa-apa. Sekalian iya itu kan selain punya bokap gue ya. Iya benar. Gue jadi mekanik juga nggak apa-apa dah. Kayaknya lebih tenang dibanding jadi fans Barca sekarang kalau jadi mekanik. Langsung aja lihat di e-commerce kesayangannya Jebret Team ya. Ada di Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan juga Bukalapak. Ya GeForce ya. Jadi yang tadi Apip bilang programnya, dan langsung dicek di Instagram kita di @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Tapi gue langsung di follow ya sekarang Yoi, ya. yoi. Nih bakal ada Koeman yang nyusul Koeman kan minggu ini menurut lo? Mudah-mudahan jangan. Pelatih yang itu tuh. Yang kalah-kalah terusan gitu kan. Ya, mudah-mudahan jangan. Karena kan bola kan gitu, sepak bola adalah sport dan entertain. Iya, benar. Sportnya buat pemain bola, entertainnya buat kita yang nonton. Nah, kalau pelatih yang itu tuh terlalu entertain. Dia nggak mikirin sportnya, jadi kasih hiburan aja buat kita. Makanya jangan, santai. Semuanya pada sayang sama Ole. Aduh, langsung disebut sama Habib. Kita nanti lihat dan pandangan dua pundit yang akan hadir sama kita akan seperti apa, nanti juga akan kita undang. Tapi sebelum kita ngobrol sama pandit-pandit yang hadir malam ini, Pip, kita kasih lihat Jebret Team yang ini dulu nih. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Perancis. Iya. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih Ki?
Salah. Iya. Bang, salah bang namanya bang Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah. Ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah. Aku stres sendiri ya. Lu boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat aku. Yes, itu dia keseruan dari stand up olahraga. Tapi ini buat Jebret Tim ya. Nanti malam juga bisa langsung disaksikan. Ini 32 besar. Yuasa Stand Up Olahraga League. Jam 9 malam hari ini. Episode terbaru pencarian 32 besar. Ya, Pipe? Nah, seru banget gara-gara banyak penampil-penampil baru, berbagai kalangan tuh. Jadi Ada- nggak cuma yang profesional doang, Heeh. yang baru pun bisa ikutan. Bisa ikutan, Lu di sini banyak. sebagai Dewan Penasehat. Enggak, gua MC-nya. Oh, Jadi MC-nya. MC-nya yang akan memecahkan Bukan Dewan sebuah Penyantun acara. Dana. Apa? Dewan Penyantun Dana. Dewan Penyantun Dana. Itu bokap tuh. Bokap Penyantun yang dana di sini. Tapi Tadi kita- berbakat-berbakat ya stand up olahraga ya. berbakat. Ada yang perempuan juga, ada yang TNI ikut juga. Harus Yang ketawa perempuan itu. mantan lo, Beb. Iya. Oh iya katanya. Jadi kita lagi Banyak banget. Banyak banget. Oke, kita tinggalkan. Setiap Nanti jangan instansi lupa ada. nonton jam 9 malam Yuasa Stand Up Olahraga League. Tapi sekarang di samping gua dan juga di sampingnya Afif udah ada Bang Wesley dan juga Bang Harpa. Selamat malam. Sehat ya? Selamat malam. dulu dong. juga. Terus dulu juga, Yoi. terus dulu. Salam. Senior gua akhirnya. Yoi. Ini kabar terbaru, Apip pakai jersinya Ronald Koeman Ya. akhirnya dipecat dari Barcelona. Gak heran lah. Nggak heran ya? It's about time kata orang kan. Betul. Tapi kan sekarang pakai caretaker, nggak langsung mengganti pelatih. Pelatih ya? Iya. Nggak Nah, bisa. Ini gimana? Kenapa Barcelona memilih untuk pakai caretaker dulu? Berapa lama efektifnya caretaker ini, Bang Wesley? Kan yang diincar, gue berkali-kali bilang di DPI. Xavi Hernandez adalah penyatu. Penyatu tim, Kubu yang pecah belah ini. anak-anak pemain-pemainnya. Pemain, manajemen, supporter kan ini dua kubu yang berbeda. Dari Bartomeu, Laporta, terus kemudian dipecah lagi dengan, oh ini Koeman, ini Koeman apa? Koeman stay. Koeman stay. Koeman out gitu kan. Kalau Koeman itu kan dibasmi ya. Kuman. Oh, Koeman. Itu lebih ke Iya, iya. Kuman. Nah, Udah Xavi dibahas. yang diincar ini bisa menyatukan legenda pemain. Berapa belas tahun dia main di Barcelona. Sepanjang hidupnya lah. Berapa puluh trofi yang dihadirkan. Udah banyak. Banyak. Puluhan. 4 Liga Champion. Iya. Nah, kontrak dia sama Al Sadd itu sampai Piala Dunia. Oh, berarti Di sampai Qatar. 2022 ya? Nah, kan PDKT-nya orang timnas Qatar butuh orang-orang yang melahirkan pemain-pemain terbaik di liga-liga kan, di klub kan. Nah, Xavi dikontrak situ. Kabarnya mereka PDKT. Berapa, Bos? Lobby-lobbyan. Lebih-lebih untuk melepas sebelum kontraknya selesai. Klausulnya. Sergei Barjuan sementara banget lah. Orang ini maaf ya, Sergei Barjuan aja kan termasuk pelatih gagal. Dia baru kemarin Juni megang Barcelona B. Jangan samakan Pep yang Barcelona B langsung sukses di Barcelona senior. Enggak, ini beda. Ya. Nah, jadi ini sementara doang, tapi sementara yang mengkhawatirkan. Sorry gue bilang, sementara yang mengkhawatirkan. Sementara yang mengkhawatirkan resikonya buat Barcelona sangat besar. Bang Harpa, pandangan lo gimana caretaker Jadi ini? gini, gue meneruskan tadi yang Bang Wes bilang. Jadi gue Sergi Barjuan ini kan sebenarnya agak mirip dengan Pep dalam arti gini, umurnya juga mirip, tahun 71 kalau nggak salah atau 72. 71, 71. Tapi Tanda lihat- umurnya. Tapi lihat karirnya Pep sekarang di mana, Sergi Barjuan di mana. Nah tadi yang bridging dari Bang Wes bilang. Terus kedua, sepanjang hidupnya ini Sergi Barjuan ini lebih banyak berkutat di Spanyol. Artinya experience dia nggak seluas Pep. Sempat ke Cina lah ya. Ya itu kan beda lah Eropa. Cari Tapi kalau cuan-cuan. ya Pep kan sebagai pemain dia walaupun ya ke Roma sebentar, ke Brescia sebentar, dan jangan lupa Pep ini juga pernah ke Timur Tengah. Jadi experience-nya banyak. Dan ini yang membuat akhirnya karirnya si Pep kan lebih jauh ketimbang Sergi Barjuan. Jadi tadi balik lagi, gue selaras dengan Bang Wes. Kalau untuk sementara it's okay. Dan gue nggak yakin dia akan terus sebagai pelatih. Jadi jangan orang menganggap seperti kayak, wah waktu itu Pep dari B sukses nih, beda. Dari experience beda. Terus kedua. Yang kedua, silakan. Soal Xavi, ini kita mesti lihat dulu nih dari segi landasan hukumnya. Si Xavi itu ada rilis kontrak $1 juta. Gua rasa sih nggak masalah ya, 1 juta euro atau dolar lah, sekitar berapa 20 miliar. Gua rasa itu Di bisa Al ditebus. Sadd. Di Al Sadd, ya. Menurut gua bukan soal itu, tapi Xavi ini merasa ini gue fit in nggak dengan keadaan Barcelona. Gue datang ini
akan memperbaiki keadaan apa enggak? Menurut gua sih harusnya iya. Jadi dari sisinya Safi pun mau Iya, mikir dia ya, mikir juga dong sebagai karir dia. Ini mempertimbangkan timing juga yang ya. tepat atau jangan-jangan malah Bukannya inilah kesempatan dia Untuk gue datang menunjukkan. Dari kecintaan awal. gue sebagai pemain muda, sekarang gue mau nyatukan tim yang pecah belah ini. Peduli, jadi peduli. Iya. Tapi Peduli, Lindungi. cuma takutnya gitu dia kalah star sama pelatih-pelatih sebelumnya kayak Pep gitu. Kayak misalkan Pasti. dia datang ke Barcelona Pasti yang sekarang. kalah. Pep datang dengan kondisi yang Barcelona nggak Betul. compang-camping kayak sekarang, bos. Kalau kayak sekarang berat jadi Kayak Xavi. disuruh rapihin kapal pecah dah ya kan. Kalau gue berprinsip falsafahnya begini, lu datang udah di titik terendah. Apa iya lebih parah lagi? Gitu. Jadi ini bisa dilihat dua sisi memang. Waktu Pep datang dalam kondisi Barcelona peaknya. Mungkin kasarnya nggak ada pelatih juga mereka akan dapat gelar. Ya kan? bisa. Kasarnya Bisa ya jadi. kan? Iya. Standar tertinggi. Ternyata dihajar lagi standar lebih tinggi sextuple kan. Kelar, selesai. Makanya dia akhirnya ke Munchen dan City ke sana. Nah sekarang Xavi disitulah pergolakan dia mungkin. Ini tim lagi compang-camping. Kalau dilihat dari falsafahnya, nggak ada lagi minus harusnya. Apalagi lawan ke depan, gue lupa agak gampang-gampang ya kalau nggak salah ya. Alaves. Alaves, yang di atas kertas. Jadi gue yakin dia, benar tadi yang Bang Wes bilang, gila nih klub Barcelona yang gedein gue. Oke. Apa gue nggak tertarik latih dia? Pasti iya. Pasti tertarik. Tapi Gitu. kembali ke caretaker Barcelona sekarang, Barhuan. Setiap klub bola gue yakin punya DNA masing-masing. Begitupun Iya. Barcelona. Iya. Dengan dia udah megang Barcelona B, dan juga udah kenal banget caranya Barcelona, bukan itu jadi lebih mudah untuk mengadaptasi dari permainan Barcelona yang sesungguhnya bisa keluar, Bang Wesley? Berat. Gue bilang gini, dia nggak punya pengalaman sukses sebagai pelatih. Mallorca terdepak, Huelva terdepak, dipecat, cuma nggak lama. Di Cina pun dianggap gagal. Sebagai caretaker, dia baru kembali ke Barcelona kan baru bulan Juni tahun ini. Tahun 2021 ini, Barhuan. Ya, baru dan pengalaman dia melatih tim besar nggak ada. Jangan samain pemain dengan pelatih karena pelatih mengambil keputusan itu berat. Beda. Menyusun pemain, salah ambil keputusan, salah narik keluar itu kan nggak gampang. Nah dia datang dengan kondisi, maaf, gue akan katakan ini kapal. Tadi lu bilang Pecah. Kapal pecah. Kapal pecah. Keping-keping lagi. Keping-keping Udah bisa ini diselamatin. ibarat kapal banyak plesternya nih. Bocor di mana-mana. Bocor di mana-mana dan menempel itu datang dengan pengalaman yang minim Iya. berat banget bagi Sergio Barjuan, benar-benar berat. Lagian kalau misalkan pengalaman Barjuan dari Barcelona B, dia sekarang ke Barcelona yang sekarang sama aja sih kualitasnya A sama B bahkan. Kalau bisa disuruh sparring, kalau disuruh sparring bisa kalah Barcelona yang A. Yang apa sama B. bisa kalah sama yang B? Iya. Jadi berat banget kalau Oke. kayak gitu. Dan itu kan baru sebentar dia di Barcelona B. Iya ya tadi yang Bang Wesley bilang. Iya, Oke. jadi nggak ada nah gini, gue sedikit udah berkali-kali gue sampaikan di berbagai platform ya. Mungkin yang udah denger bosen. 2016 di Liga Champions final itu salah satu pertanyaan wartawan ke Zidane adalah bagaimana perasaan Anda sebagai pelatih kepala? Kan 2014 dia asistennya Carlo Yes. di stadion di Portugal. Dia pegang pala, gue di situ ada, dia gini. Dia mau mengatakan jadi pelatih itu nggak gampang, beda sama pemain gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mengambil linear juga segala sesuatu ya. Kemarin gue nonton Bang Yuke kan bilang, misalnya contoh ya, wah kalau yang comeback bekas pemain juga nggak sukses. Enggak juga. Misalnya Pirlo beda. Pirlo bukan Akamsi. Ya kan, kalau Xavi kan Akamsi, asli di situ dari La Masia. Terus siapa lagi yang balik? Lampard beda karena romannya begitu tukang mecat. Jadi kalau gue bilang Xavi saat ini adalah ada di pole position dia. Kalau Bang Yuke kan nggak setuju kemarin tuh. Iya. Kalau gue setuju. Kalau dia apapun Juve setuju. di luar itu berdebat. Di luar itu baru berdebat. Sama-sama best, apapun Juve benar. Jadi kalau gue bilang dari Barcelona feeling gue, karena katanya memang mereka yang mendekati Xavi kan. Jadi kalau Barcelona sih gue rasa pengen banget Xavi ke Barcelona. Tapi Xavi mungkin kayak tadi Bang Wes bilang ada pergolakan Pertimbangan. dilema. Ya, gimana ya? Karena lagi hancur gini. Karirnya dipertaruhkan. Iya, karirnya pertaruhkan. buat portofolionya dia juga Iya, nih, kalau emang makin mau, hancur. kalau mau Ntar pasti mau. Itu siapa sih orang nggak mau Iya. berarti Barcelona? Ntar Safi pas masukin di LinkedIn, ya karirnya. Paling in. 6 bulan di Barca peringkat 12 kan jelek kan gitu. Berarti kalau gitu caretaker buat Barcelona sekarang bikin Barcelona tambah hancur apa gimana? Ini solusi terbaik. Sementara aja. Solusi So far, terbaik. Yang diambil mantan pemain Barcelona. Sergio Barjuan nggak punya neko-neko cerita lah. Sebagai back dulu kan Albert Ferrer, sebagai Barjuan, sebagai pemain yang one of the best di eranya Barcelona mulai Yes. bangun. Jadi pengalaman dia minim itu mungkin bisa ditutupi dengan apa? Oh dia mantan pemain kita. Nggak boleh lama-lama dia. 2 pertandingan, 3 pertandingan stres ke Barjuan Iya. bisa. Gini. 2-3 pertandingan Jadi udah gini, selesai. stres itu. kalau kayak lagi main habis di tackle pemain kan sakit. Dia kayak painkillers lah.
Jadi Oke, sementara sementara, jadi aja. semprotan terus Ya minimal gitu ya. ada dulu lah yang Mimi jangan main juga bingung juga back kiri siapa. Tapi dengan Ntar striker main jadi kiper. bahkan Pak dengan kondisi tadi yang Bang Musti bilang juga sekelas Xavi aja yang punya ikatan batin emosi sama Barcelona masih mempertimbangkan gimana pelatih-pelatih lain gitu. Nah, ini dua tiga dapat pelatih lain Kalau gimana? menurut gue Xavi nggak mempertimbangkan iya atau nggak, tapi kontraknya yang harus diselesaikan. Dia nggak mau dong cabut lari tiba-tiba Oke. kayak apa nggak punya Kutu etika. loncat, kutu loncat. Iya etika banget loh. Kontraknya harus diselesaikan oleh manajemen ke manajemen. Barcelona ke Al Sadd, dia mah terima-terima aja pasti. Gila, siapa yang nggak ingin membenahi rumah? Rumah lu kotor deh. Iya. Masa lu nggak mau beresin? Pasti mau. Balik lagi. Yang membesarkan si Xavi siapa? Oke. Tapi gini, kalau nih, Bapak emaknya, cara bermainnya kali, misalkan pelatihnya siapa aja? ini Pas nggak banget nih, bisa, pas banget. nggak Gua baru bisa, masuk. Bos. Nggak gini. Fans Barcelona, lihat ya, jangan berharap Tiki-Taka lahir. Kembali Nggak lagi. bisa. Nah, Bang Alpa punya Nah, gue pandangan justru lain nih. berbeda. Nah, Gini, kalau kita lihat sebenarnya pertanyaan itu bisa juga kayak seperti pembuktian terbalik. Apa yang nggak cocok dari Xavi? Atau apa yang membuat lu mengatakan no for Xavi untuk Barcelona? Bisa juga dibalik. Susah cari itu. Nah, secara permainan tadi pas banget nih masuk nih. Gue terus terang baru gara-gara Xavi mau masuk dicalonkan jadi Barca, gue nonton cuplikannya dia di Al Sadd nanti. Dan gue baca artikel juga. Gaya mainnya tuh dia bawa, memang DNA-nya Barcelona tiki-taka dibawa ke situ. Dia adalah pelatih yang menginginkan winger. sedangkan itu penting. Al Sadd sekarang Barcelona sekarang Al Sadd banget gitu ya. Dengan level yang berbeda ya. Dengan maaf level yang ya, berbeda. level yang berbeda. Itu juga dengan kualitas yang seperti di Qatar, dia membawa gaya itu dan sukses. Timnya tuh bagus lah performanya. Gue lupa seperti apa. Terus kedua, dia orang yang mengandalkan ball possession. Di Barcelona banget ball possession. Dan dia selalu menginginkan semua pemain terlibat ketika bertahan. Jadi Itu Pep banget lah ya. iya Pep banget. Jadi Yang kalau di bawah dilihat ya. dari tadi kan kita bicara dari administrasi, dari psikologis, dari permainan juga fit in. Dan kita tanpa mengulik itu pun tahu DNA-nya dia apa. Tutup mata aja kita udah tahu dia pasti DNA-nya Iya. Tadi cara permainan Iya. yang tadi Afif bilang. Yang tadi disinggung. Gua nggak tahu prediksi kalian gimana di 2 pertandingan ke depan apakah dengan caretaker ini Barcelona bisa survive atau malah tambah babak belur dan harus ngambil keputusan apa Barcelona? Alaves ya. Iya, Alaves ke Alaves depannya. nggak bisa dibilang cuma sekarang. Semoga Iya. gue nggak salah. Semoga gue nggak salah. Ketika mereka kalah beruntun dari 3 kota Madrid, Atletico, Real Madrid, Rayo Vallecano. Yang Rayo Vallecano ini yang gue curiga. Kalau ini mungkin kalah lah, oke lah kalah kualitas lawan Atletico 0-2, lawan Real Madrid 1-2 kalah. Lawan Vallecano ini gue bilang jangan-jangan mereka sengaja udah nggak punya Biar kuman cabut momentum. momentum. Dia 3 kalah beruntun, away. Nggak pernah Udah jarang jarang terjadi. banget. Terakhir pelatih Barcelona yang membawa timnya kalah 3 partai away beruntun tuh pelatih Inggris, Terry Venables. Tapi kemarin lewat Benfica kalah. Lawan Atletico kalah. Madrid. Rayo Vallecano. away, berturut-turut away kalah. Berturut-turut lawan 3 kota Madrid salah. Ini udah momentum. Jadi mereka bos besok lawan Vallecano. Kita kalian aja Ada biar yang kayak habis gitu, nih. sekongkol. Jadi Sergio Busquets kehilangan bola. Bang Amal setuju nggak? Bukan soal setuju nggak setuju gini. Jadi sebenarnya Vallecano tuh tim yang jago kandang. Dia selalu menang musim ini di kandang ya. Tapi ya itu kan Tapi statistik. Barcelona men. Ya, Iya, Barcelona itu tetap kan Barcelona. Masalahnya kan dari A sampai Z sebenarnya lagi komplikasi. Jadi sebenarnya ketika kemarin mereka mulai main, gue lihat ini Vallecano bahaya juga. Kedua, lihat dari Furani juga kan. Kok kayak mencurigakan. Lu bukan pikir itu tim Peru ya, bukan? timnas Peru. Timnas Jersinya mirip. Oh, iya, Jadi iya. gue lihat, ini kayak mencurigakan nih. Nah, terus River Plate ya mirip iya, juga. dan lu lihat juga gini loh, balik lagi soal pelatih juga. Nah, ini kan ada yang beberapa mengatakan, wah nih kalau Barcelona pelatihnya Belanda. Ya kan cocok. Tapi lu lihat, nggak cocok. Itu dia. Barcelona itu kan bukan Belandanya yang diambil. Total footballnya kan. Karakter orangnya nggak cocok. Nih, Pep lebih cocok daripada Nggak cocok. si Johan Cruyff. Johan Van Cruyff. Gaal. Si Johan van Gaal. Van Gaal Van Gaal, mental. Belanda ini kan gayanya kan keras ya kan. La Masia lu lihat. Gue pernah nonton La Masia latihan. Gue nggak tahu detail gimana orangnya waktu di Barcelona. Orang itu baik-baik. Iya. Yes. Jadi bukan hanya diajari main bola. Itu Tapi attitude juga. attitude-nya juga. Sekarang buktinya apa? Oke, dari Soalnya mau lu nonton. Lu lihat waktu zamannya Mourinho di Madrid. Jarinya Messi diinjek apa, coba dipancing emosinya, dan gagal. Nah, yang gue mau bilang apa tadi balik lagi, soal pelatih itu lu nggak bisa menilai hitam putih. Oh nih, Barcelona nih total football, jadi pasti Belanda cocok. Nggak bisa. Van Gaal gagal, Ronald Koeman gagal. Nah, ini yang gue bilang, makanya balik lagi tadi, mungkin Xavi dengan DNA dia La Masia-nya ini bisa akan sukses. Tapi balik lagi, Xavi-nya mau nggak bertaruh dengan
Ya. Tapi ini kalau di misalkan Xavi sekarang masuk, mungkin ya waktu di zaman Xavi tuh wing-wingnya kenceng-kenceng. Sekarang kan kayak Barcelona cuma ball position doang, dan udah banyak tuh persentase tim yang ball positionnya menang selalu Tapi kalah. pertandingannya kalah ya. Bisa gak sih sekali-kali kayak Barcelona nih, dia kan beberapa kali peluang tuh dari serangan balik doang. Waktu lawan Madrid menit 14, lawan Vallecano juga kehitung lah beberapa serangan balik dari Barcelona. Bisa gak sih kayak Barcelona main sekali-kali jajal kasih ke musuhnya aja gitu. Masih lebih pragmatis lah gitu, lebih kadang-kadang bahkan parkir bus dah gitu. Karena nggak jarang banget ball position menang, udah tembus, nggak tembus juga sama ini. Mungkin itu yang menjadi pergulatannya si Xavi. Mungkin dia lihat juga with all due respect ya. Waduh, materinya begini nih bos, gimana? Itu dia. Dengan materi Iya, yang benar. materi yang sama dia pakai tiki taka KW berapa di Qatar, mungkin Mesti efektif jalan. jalan. Lawannya kan juga mungkin Nah, ada Madrid. dia mau pakai tiki taka alanya mereka di Barcelona sekarang. Wah, KW berapa yang cocok ya? Kagak cocok. Nggak ada, nggak bisa. Sistemnya nggak Siapa ada. yang mau megang bola seperti dia sama Xavi, sama Iniesta? Iya. Nggak ada. Iya. Anak baru, Pedri, Gavi. Nggak bisa. Iya, intinya Apa- sih kesian sih. Kasihan, dan apalagi kalau gue bilang pemain yang datang sama pemain yang lama Belum bisa klop. belum Iya, klop. belum bisa klop. Belum Karena klop. klop hanya ada Di di Liverpool. Oke, dari masing-masing. Iya, Apa? iya. Lu Dan apa? ini pemain seniornya juga selain udah nggak ngeklop sama pemain muda juga udah loyo banget, kalah Iya. sprint apa segala macam. Udah beda kelasnya ya. Oke, Jureng. gaji dipotong. Gaji Tetap dipotong. susah juga lah. Coba kalau jatah lu sekarang dipotong setengah lemes juga lu siaran. Gimana di sini? Iya. Enggak, gue kan hati gue emang Nambah jam terbang. Masuk ya pancingan gua masuk ya. At least kalau Apip jadi anak, gue jadi ponakan. Oke, dari masing-masing pundut dan juga lu, gue pengen tahu Pip, dari fans. Berapa skor lawan Alaves besok? Aduh, skor- Menang muda atau emang masih punya kekurangan? Masih ada lah kekurangan tetap. Dan Tapi kebobolan juga pasti kayaknya. Mungkin seri kayaknya masih Seri? satu-satuan sih malah. Bang Harpa? Gue pikir kebobolan Seri 0-0. Jadi itu nggak kebobolan. Kalau kebobolan Itu nggak kebobolan. Gue bilang setidaknya di cara yang berbeda kan. Cara yang sama kan Ronald Koeman gagal. Di cara yang berbeda. Jadi mungkin akan ada perbedaan. Gua rasa 2-0 Barcelona. Menang? Menang. Bang Wesley? 1-0 cukup. Tapi menang Barcelona. Oh, kirain Karena, buat karena Alaves. ada sebuah angin baru, dan gue pikir itu gairah yang akan menjadi mesin pendorong mereka untuk bermain lebih Ya, baik. dan untuk membuktikan kalau mereka ada di Barcelona kan klub besar, dan mereka juga membuktikan gue pemain bukan sekedar pemain yang cuma melengkapi doang, tapi punya peran juga untuk Barcelona. dan Karena itu berat. gini loh, Iya. ketika lu akan datang pelatih baru, bisa-bisa Januari gue hilang nih. Iya, karena lu harus mempertontonkan Iya, ini pelatih baru akan terbaik datang lu. nih. Setuju, Harus setuju. Kalau gua nggak Iya, gimana-gimana, repot. Dijual ntar gue. Iya, mati. Iya. Banyak pemain yang akan di mungkin musim depan, Juni, lihat aja Barcelona. Kalau Xavi jadi, mungkin banyak yang dicabut. diangkatin ya. Iya. Oke. Contohnya Sergio Roberto mungkin. Secara Itu psikologis kan juga dimainin gini. Koeman doang. Anjir, kalau pelatih udah ganti masih hancur berarti kita yang salah. Iya, jadi dia harus benar ya. Iya. Oke, siap. Coba ini Jebrenti menang nggak lawan Alaves? Boleh komen juga. Tapi kan salah satunya yang tadi gua sama Habib bahas tuh sebelum ada Bang Wesley dan juga Bang Harpa adalah tentang Ole. Kalau DPI mah emang sayang Ole. Iya lah, Makanya jangan Ole stay. sampai. Iya. Semua konten kreator YouTube juga kayaknya saya oleh. Semua. Biar Lumayan, engagement. channel gue tembus tuh. Iya, Makasih Ole. Ole. bisa gitu ya. Oleh stay aja deh kalau gitu ya nanti. Soalnya kadang kapan-kapan boleh kita ini juga Undang sekarang- Ole ke sini. Undang. Kalau lagi udah gak ada kerjaan ya. Jadi gue pengen tahu di minggu ini melawannya Hotspur yang dipakai sama Bang Wesley. Ya kan? Gue sih pengennya Oleh tetap Ini suruhan Benhar Sitorus. Bung Ben dari Jero ya. Oke, kalau menurut Bang Harpa dan juga Bang Wesley, gini, Ole ketemu sama Hotspur yang pelatihnya juga belum bisa menunjukkan kemampuan terbaik lah. terbaiknya di Spurs. Nuno. Gitu. Yes, Nuno. Ini kan dua-duanya pesakitan berarti. Dengan tim yang saat ini Tim mereka penyakitan. pegang. Ya kan, pemain belum bisa nyatu lah, strategi belum bisa maksimal lah. Iya. Jadi ini bukan laga yang gampang untuk kedua pelatih. Nah, apa yang akan terjadi di pertandingan Spurs dan juga MU menurut para pandit? Silakan. Bang Harpa, Kalau Bang Wesley. komparasi musim lalu, Spurs kan kalah di kandang ya. Yes. Tapi orang nggak akan lupa yang 1-6 itu kan. Satu. Di Old Trafford. Orang nggak akan pernah lupa itu. Gue belakangan ini gue selalu mengatakan begini. Kekalahan itu ibarat luka yang membekas. Bagaimana lu mengobati luka itu, bagaimana supaya bekas itu nggak muncul mempermalukan lu. Dan kalau kalah dari Liverpool,
kalah lagi lawan Spurs, berat bagi Secara moral. moral. Nah, mereka harus mengobati ini. Paling tidak kalau gua melihat tadi lu bilang pelatih sama pelatih nggak beres. Iya, tapi pelatih di Spurs tekanannya nggak seperti di sini. Nggak seperti dia. Pembelian lu susah. Lu memulai kompetisi dengan Harry Kane disebut-sebut akan diambil oleh Man City. Nggak ikut latihan awal-awal. Iya, itu kan ya ilah, lu baru datang begini amat ya, tim gue kan kehilangan bintang-bintang besar. Gue yakin Harry Kane akan cabut. Di musim ini. Entah Januari, entah Juni tahun depan. Pokoknya uangnya kan tinggi, Spurs butuh. Nah, dia harus membangun lagi. Berapa main dalam kondisi tidak perform juga di tengah, belakang, banyak PR-nya. Tapi Spurs adalah Spurs. Begitu dibanding MU, semua kan sayang MU. Apapun kejadiannya semua orang perhatikan, ya kan? Iya. Datang Ronaldo, datang Sancho, datang Rafael Varane. Apalagi men, dari belakang sampai depan ada yang mengisi. Tapi penampilannya begitu. Beban berat itu memang ada di Ole dibandingkan Nuno. Oke, bahkan Pak sebelum lo komen kita lihat dulu prediksinya. Line up kita seperti apa? Nih dia nih. Ini prediksi line up dari Spurs, MU ya, dari MU. MU dan Spurs Spurs dulu. Tuan rumah dulu. Nah, Bang Harpa lo silakan komentar. Oke, Gimana? tadi ngelanjutin yang tadi Iya. udah sebagian diulas sama Bang Wes ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan lu juga nih, komparasi kedua ini memang beda. Bedanya maksudnya tadi kalau Spurs ini kan memang ekspektasinya harus kita akui nggak sebesar dari Man United. Tekanannya nggak sebesar dia. Dan kalau kita sepakat dipilihnya Nuno ini kan karena juga si Daniel Levy ini mau paket hemat. Jadi dia sesuaikan nih koki sama masakannya gitu. Masa lu memasak apa nasi gila ininya chef Juna kan nggak mungkin. Pasti lu sesuaikan. Jadi materi pemainnya seperti ini lu cari pelatih yang kira-kira bisa. Jadi nggak ada masalah kalau buat Spurs. Terus kedua tadi udah singgung juga soal Kane. Jadi ya udahlah Spurs ya Spurs gitu loh. Nah mereka malah kayak seperti mungkin dapat bonus dalam tanda kutip ya. Kalau mereka bisa ngalahin MU, ini kayak jadi exposure tersendiri kan. Berarti sebenarnya Spurs di musim ini nothing tulus ya? Nothing tulus Dengan sebenarnya. segala macam problema dari Kane yang mau cabut, tinggal pemain yang itu-itu aja, nggak Iya. beli yang gimana-gimana. Nah sekarang kan bola kan ada di MU sebenarnya. Semua orang nungguin minggu ini kalau gua rasa nungguin semua pertandingan MU lawan Spurs. Mana bola ada di Liverpool minggu lalu, nggak ada di MU. Ini Judgment Day nggak sih? Iya kan? Judgment Day, ini nggak? Judgment Day Dengan untuk Ole. Katanya dua pertandingan ke depan. Isunya sampai begitu. habis ini Atlanta. Jadi ini satu paket. Jadi kalau Atlanta dulu ya. Iya. Nah itu serenceng tuh. Tapi kalau dia kalah lawan Spurs bisa jadi langsung loh. Bisa jadi di Bisa jadi langsung. hari Berarti ini. mendingan Tapi kan jangan ya, jangan away. kalah dulu. Jangan kalah dulu. Jangan Kalau Jangan kalah dulu Atalanta ya. seri lawan City dibantai. Itu aja. Biar City home. Away. City home. Ngeri loh lawan City. Ya, mau Huawei juga berat sih kalau gitu ceritanya. Ya home aja dihajar 5-0 kan. Kalau Tapi dari kalau Ya, gue silakan, sendiri Pip. nih pertandingan kayaknya bakal seru-seru banget karena udah bener-bener tentang moral gitu kan. Ada pemain yang kayaknya udah nggak serak lagi sama pelatihnya. Iya. Kayak MU udah nggak serak sama Ole lah Moral mungkin. kan ada di Spurs. Lukas Moura. Lukas Moura. Kenal lo stand up bola juga cocok juga Bang. Ikut bola. moral, moral, Oh, Moura. moral, bukan moral. Yang dari Brazil itu. Iya, itu Lukas Moura. Lanjut, Pip. Dia itu MU kayak main kayak udah setengah hati mungkin bisa jadi. Bahkan kayak di Hotspur juga kayak yang Ken gak akrab sama Nuno akan kayaknya ini pertandingan akan seru-serunya bukan kayak pertandingan bola pada umumnya, tapi kita akan ngelihat pertandingan bola ketika MU udah dibantai 3-0 lawan Liverpool, dua-duanya akan main kayak gitu tuh. 5-0 Pas 3-0 kan udah Oh, males tuh. iya, iya, Itu iya. emosinya segitu tuh nanti. Jadi malah anti klimaks untuk keduanya ya. Dan kalau kita lihat ya rekornya, gue masih ingat banget dari tahun 2000-an itu Spurs sama MU itu secara umum ya superioritas dari MU dari Spurs itu luar biasa zaman Sir Alex. Begitu Sir Alex turun, kurang lebih ya saling mengalahkan. Saling ya. Saling Berapa mengalahkan. ya? Jadi Cuman 58 terakhir cuma 10 kali menang nggak salah. iya, Si nah Spurs. ini lihat tuh head Nih, to head. Mana? lihat, Ini tadi bukan head to ini head. 5 Dua pertandingan terakhir dari kedua tim. Nah, kalau sejak 2013 lah, sejak si Sir Alex itu pensiun, mereka jadi seimbang yang tadinya dominasinya MU. Nah, jadi apalagi musim lalu kan 6-1. Jadi ini nggak ada jaminan MU bisa melewati. Jadi orang akan tertuju ke sini karena mungkin Ini Judgment Day-nya. it's all about time seperti judul channel di Bung Arlo. Oh, itu sekalian promo channel. Coba kalau kita lihat line up-nya Manchester United seperti apa? Tadi kan Ya. line Nah, up-nya ini menarik dari juga nih. Hotspur. Nah, nih. Coba dikomentarin Bang Harpa dan juga Kalau Bang Wesley. gua rasa justru yang paling safe ini menurut gua ya Wan Bisaka. Ini kan memang selalu kan backnya dia kan berimbang kan. Satu yang lebih agresif kiri. Kalau Luxo ya kita nggak tahu nih Teles apa Luxo nih. Luxo sih nggak ada masalah cedera ya.
Luke Shaw lagi jelek-jeleknya. Tapi mainnya kemarin Nah, kayak sebenarnya Gara-gara gini. ketinggalan sama salah. Kalau kali menurut itu. gua bukan jelek secara individu, tapi secara strategi dan taktik. Kalau lu lihat heat map-nya waktu lawan Liverpool itu dihajar di daerah situ mulu. Iya, Gitu. iya. Jadi- Tapi dia besok akan ketemu si Moral tadi kan? Iya. Lucas Moura. Lucas Moura. Si Wan Bissaka yang paling banyak Son. jatuh di pertandingannya ketemu Son. Son. Nanti lihat pasti paling banyak jatuh Wan Bissaka. Iya, dan gini, Son itu kan juga suka changing, Son itu suka changing side kadang-kadang dia, suka ke Sama- kanan. Bisa aja kan, nah, itu gue bilang, ACDC. kanan kiri. Ya kanan kiri kan? Iya betul. ya benar kiri kanan. Jadi bisa aja, oke sekali-sekali karena Wan Bissaka ini memang susah ngelewatin dia kan. Sterling aja waktu lawan City musim lalu nggak bisa kelewatan. Cuman oke sekali-sekali nanti Son digeser ke kanan, ke daerah yang sering ditinggalkan Shaw. Jadi udah berapa kali pertandingan, gol banyak dari Luke Shaw, tapi si Ole tidak memperbaiki itu. Atau misalnya lu suruh si Fred nge-backup, atau mungkin Fred juga beberapa kali backup, cuman tidak capable. Oke, Gua Bang justru, Wesley. gua Iya, iya. justru berlihat ini, gue suka Matic sebenarnya dimaksimalkan. Bahkan menurut gua kalau kemarin Maguire masih belum sembuh, kenapa nggak Matic dipaksain, dicobain, belajarlah dari Exactly. Man City, Liverpool. Fernandinho, Fabinho jadi lu best. mau taruh di gelandang iya kan? Iya. Mau siapa kayak Milner mau dimainkan di mana pun Jadi kecuali bek kiper kanan. dia bisa. Bisa, gitu. Milner. Nah kalau nanti gua nggak tahu Luke Shaw akan bermain di situ atau LS, ya serangan-serangannya mau nggak mau akan di backup oleh Fred. Tapi Fred, Ya begitu. ya Fred adalah Fred. Nah sekarang tadi Fred adalah Fred. Untung nggak pakai cam dia di depan. Betul, Bra, si Varane tuh bener udah bisa main apa belum tuh? Prediksinya udah Katanya bisa. Prediksi. sudah bisa main Sudah bisa. seperti halnya Udah latihan. seperti halnya Ole memaksakan Maguire main lawan maksud Leicester gua City. Mungkin dia bisa main tapi gue nggak yakin 100%. Maguire sedang goyang. Lagi-lagi kan balik. Kenapa nggak Eric Bailly dicoba? Eric Bailly ini yang terakhir kan dia bilang dia nyesel bos. Masuk Memperpanjang kontrak Eric Bailly. Dia ngakuin gitu. Iya, Eric Bailly itu udah kultivan udah puncaknya. Ole menyesal. Dia speak up kan. Oke, gini, Nggak, gua- maksudnya kan lu bisa lah lu kayak konflik itu kan juga bisa lu jadiin apa namanya? Bumbu-bumbu. juga. Oke lah kita ini demi Manchester United Iya. bukan percayain lu dimotivasi. Nah, itulah yang kurang dari Ole. Nah, banyak. iya itu pelatih. Motivasi pelatih Pelatih baru. bukan hanya taktik, Bukan hanya strategi, taktik, tapi strategi. psikologi. Ngobrolnya tentang taktiknya oleh gue kemarin minggu lalu sempat denger salah satu podcast dari Inggris gue dengerin gitu kan. Wih, bahasa Inggris loh Yoi, dengarnya. Jadi gue dengerin tapi ada teksnya jadi gue baca. kedatangan Cristiano Ronaldo ke MU itu kan bukan keinginan Ole. Yes. Iya kan? Ya. Ini adalah mau nggak mau harus diambil sama MU karena daripada ke Manchester City. Dan Ole sudah mempunyai strategi untuk di tahun ini sebenarnya. Dengan Ya. mendatangkan Sancho, dengan mendatangkan Varane. Ya. Berarti dan nggak mungkin udah datang tapi nggak dimainin sekelas Cristiano Ronaldo. Ini kan beda nih. Nah ini menurut pandangan kalian gimana? Menurut gua Gue tahu tuh yang dia omongin. Iya, apakah Ronaldo punya Ronaldo klubnya? benar pilihannya si Iya, pilihannya si klubnya. Ole? Ini kan bukan pilihan Ole. Iya. Waktu itu kan gue sempat bilang kalau Harpa bilangnya apa? Monster. Monster bagi Oh, Ole. Ronaldo itu adalah monster bagi Ole. Kalau gue bilang kedatangan Ronaldo adalah durian runtuh di kepala Ole. Karena strategi yang dia siapkan sejak awal adalah Sancho, Greenwood, sama Rashford. Atau Cavani backup kalau Rashford cedera. Tiga itu udah bagus, men. Bener. Tapi iya itu kayak misalkan Ronaldo datang, kalau misalkan pertanyaan apakah ini salah Ronaldo, kayak Greenwood tiba-tiba jadi kayak yang egoisnya udah nggak ketolongan lah gitu kan, jadi kayak menunjukin. Bener gak sih kayak jangan-jangan kayak Ronaldo nih. Betul, Iya, iya, betul, karena, benar, karena, gini. karena mengubah semua strategi yang semua. udah Benar. Itu kan Gini kita dia. punya plan kerja setahun. Kesel lah itu. Tiba-tiba datang. Gini dia, kalau soal itu keinginan Ole atau enggak kita nggak ada yang tahu nih. Faktanya adalah kalau menurut dia sebagai head coach dia harus punya standing point dong. Iya, tapi kan nggak kuat-kuat banget Bang Harpa. Nah, itu dia. MU-nya mau Ronaldo balik daripada ke City. Moral tuh kalau sampai ke City, waktu itu kita sampai bahas udah terbang ke City. Kalau gue bilang itu dia, lu sebagai lu sebagai leader. Nah itu yang kurang dari Ole sebagai leader. Lu harus berani ngambil keputusan. You decide, you divide. Kalau lu mau ngambil keputusan, pasti ada yang terpecah. Nggak mungkin lu bisa nyenangkan semua orang kecuali penjual es krim. Ya kan? Lu harus berani, pasti semua orang nggak ada setuju. Tapi at the end orang akan menilai keputusan lu bener atau enggak. Nah makanya gue nggak tahu nih, ini keinginan Ole atau enggak. Yang jelas dia harus tanggung jawab. Dia sebagai pelatih kepala kan yang ngatur. Ya kan? Iya, Kenapa iya, kalau lu mau dibunuh kan dipenggal supaya kepalanya semua nih yang tanggung jawab. Tapi back to statementnya Nah, sekarang- Bang Wesley tadi, kalau Strategi. ngelatih di MU tuh kenceng banget pressure-nya. Nah itulah bedanya. Iya. Makanya Iya. berkali-kali gue bilang, ketika Ferguson di MU, dia bilang I'm a god. Berarti kan dia semua yang memutuskan. Mau Iya. rumputnya kuning, putih-putih harus begitu.
Apalagi di Inggris kan pelatih sama sekaligus Semua manajer kan. diurusin. Nah, yang kita sering diskusi adalah setiap pelatih itu punya plan B, plan A, plan B, plan C, plan D. Ole punya plan A, punya plan C, punya plan D. Banyak. Lupa. Karena ini kedatangan Ronaldo ini mengganggu plan B. Iya kan? Iya kan? Mengganggu. Karena gini, kalau kita berbicara data dan fakta, ya walaupun mainnya nggak oke misalkan, tapi secara klasemen bagus-bagus saja MU. Ya masih lumayan. Iya kan? sekarang. Iya kan? Dan dia masukin ada. Ya, tapi kan target MU juara dong. Ya, Masa cuma Ronaldo. peringkat klasemen. Ya, gue nggak peduli ya Kalau target MU Arsenal apa. peringkat 6 udah seneng. Kalau Gua Arsenal loh. Itu maksudnya, tapi once lo udah punya plan kerja tiba-tiba masuk dan gak mungkin gak dimainin karena perintah dari atasan atau manajemen kan jadi merusak pola dan lain-lain. Makanya Ole nggak punya plan B. Gini, Itu nih gue potong omongan lu. Mantan pemain MU kalau kalian lihat komentarnya, terus ngelihat cuitan-cuitan mereka itu berharap Ole menguasai para pemainnya. Bukan Ronaldo ya atau Pogba yang bersuara kepada publik dengan kondisi tim, ada Maguire kapten lu. Iya. Itu yang harus bicara ke publik. Makanya belakangan sebelum pertandingan ini, sebelum kita ini, lihat Maguire mulai muncul ke permukaan. Kenapa? Nggak boleh Ronaldo, nggak boleh Pogba yang muncul. harus Maguire as a Maguire captain. as a captain. Itu yang gue melihat bahwa Ole dan Maguire harus satu kesatuan. Dihajar rame-rame, ya nggak apa-apa. Jangan kemudian lu dihajar tapi yang bersuara Ronaldo, yang bersuara Pogba. Ya harus Nggak Maguire bagus, as a nggak captain. bagus. Kayaknya kalau Maguire sekarang kira-kira nanti lawan Hotspur tuh akan dimainin gak tahu kayak gimana Nah, mainnya. itu dia. Misalkan Main kemarin lah. Liverpool tuh ketinggian kali dia Main nge-press ke lah. atas. Gua nggak melihat ada ada lagi. nyalinya si Ole untuk Nyimpan lagi. sesuatu yang beda iya. Aduh, nggak. Jadi sekarang serba salah nih. Ya, ingat waktu pas Ole mencadangkan Ronaldo, satu sosmed rame banget kenapa Ole mencadangkan Ronaldo. Apapun yang dilakukan oleh ketika hasilnya jelek Iya, salah. salah. Tapi ketika hasilnya bagus, orang wah tepat mencadangkan Ronaldo atau tapi begitu salah, Golin, kan salah golin. hat-trick dia. Hat-trick. Memang suka nggak suka begitu. Jadi Iya. ketika pelatih nih membuat satu formasi yang beda atau yang sama terus lah, kan kita agak sedikit dengan mudah menilai setelah selesai. Tuh kan Ronaldo nggak Iya. dimainin Iya. sih. Belum tentu juga kalau hasilnya menang, bener ya nggak dimainin jadi menang. Gitu selalu begitu. Tapi yang jelas masalah MU ini benar-benar dari A sampai Z, dari mulai berusaha transfer sampai dan sekarang. Balik lagi nih soal tadi ya kedatangan Ronaldo. Dari berusaha transfer aja menurut gua ya udah dipertanyakan Sancho. Ya kan bertahannya juga nggak ngebantu, ngegolinnya enggak. Ronaldo datang tadi, udah lumayan kebangun nih chemistry-nya. Ya kan Greenwood kayak yang tadi dibilang mulai dapat privilege masuk ke dalam shooting segala macem. Datanglah Ronaldo. Si Greenwood bilang ngapain gue mesti bagi-bagi bola ke lu, gue udah biasa begini. Nah, ini iya, kok." iya. Kedua, Ronaldo nggak mau bertahan. Nggak. Udah mulai pinter-pinter nyimpen tenaga. 36 tahun. Iya, makanya. Jadi keseimbangannya hilang. Oke. Ditambah lagi dengan masalah tadi gelandang pertahanannya si Fred. Jadi siapa yang bilang ya? Gue lupa Gary Neville apa Carragher? Carragher. Dia bilang, nggak adil juga lu nyalain Fred terus. Lihat juga secara keseluruhan tim ini bermasalahnya A sampai Z. Iya. Gitu. Oke, Pip, statement lo tentang Ole gimana tuh? Enggak, bukan Ole, tentang MU dan MU. Hotspur aja Gimana, lah. Kan gimana? kemarin gue bilang kalau MU masih lawannya manusia, masih bisa kalah gitu kan. Tapi kalau lawannya Spur, sekarang lawannya ayam, ya dipatok-patokin lah masih tetap angin-anginan kayaknya. Oke, prediksi dari masing-masing. Spurs, Manchester United. Gimana, menang siapa, skor dan lain-lain mungkin? Bang Wesley, Bang Arpa? Gue rasa nih Spurs kayak ada semangat tambahan untuk ngalahin si MU. Jadi mungkin Spurs 2-1. Spurs menang 2-1. Bang Wesley? Ya. Spurs menang? 2-1. It's end of era-nya Ole minggu ini. Ya, Belum. Lo, Pip? Kalau gue pengennya ya, bukan pengennya MU menang 2-1 biar lah. Ole stay terus. Iya, entar dulu. MU menang dulu 2-1. Tapi jangan-jangan pemain MU ngelihat Barca kan? Kita kalahin juga. Itu kan hanya jokes ya. Hanya jokes, itu nggak Pemain ada. kan harus profesional, Iyalah, mereka iyalah. menghargai. Tapi ketika ada satu kesatuan yang mengatakan, ini kan kalah nih. Iya, itu kira-kira di luar Mereka negeri ada melakukan kayak gitu nggak sih? Ada Wes? Chelsea waktu Mungkin. Chelsea ngedepak Mourinho kan power Iya. players. Iya, Iya, sekarang ada ya. Real Madrid mendepak Rafa Benitez. bukan sebelumnya Jupp Heynckes. Ya. Itu kan pemain bersuara. Iya. Maaf ya, gue harus sebut pemain tua. Davor Suker. Apa namanya zaman dulu Raul. Mijatovic. Predrag Mijatovic.
itu mereka bersekongkol. Bersekongkol semuanya. Ini kalau kita mau Abrar nggak ada, kita nggak usah siapa. Kita bisa menentukan. Iya, kita nggak mau nggak datang aja, Abrar dikat. Jadi makanya gue waktu Pogba masuk dia kartu merah, gue bilang Itu udah angin-angin enggak, tuh. gue ada asumsi gue ya, ada dua nih. Satu dia mau ngirim pesan ke Liverpool. Ya. Bro, udahlah, lu udah pasti menang. Udahlah. Lu jangan ini aja udah kita udah malu nih, lu jangan tambah lagi, gue patahin nih kaki lu nih. Waduh. Ya kan? Terus kedua, Itu orang PSDS apa? kan asumsi, bisa juga salah. Yang kedua, nih lu lihat nih Ole nih, lu lawan MU gue dicadangin, gue keluar aja sekalian. Oh, deh. lawan Liverpool Bisa dicadang. juga. Pemilihan pencadangan Pogba itu menunjukkan ada situasi yang tidak normal di dalam tim. Oke, siap kita kunci di situ. Iya, Silakan, karena Beb. kita udah Liga Spanyol, udah Liga Ya. Inggris, sudah kita ke Serie A. Serius. Karena apa? Serie A. Karena Serie A di poster udah ada, jadi kita harus bahas. Ada. Kalau nggak ada di poster nggak usah ya. Rame tapi nanti. iya, dan yang lebih penting jangan lupa juga beli official merch dari Jebret. Nah, Yes. Jebret Media udah ada Itu tuh di ada. Shopee, ada. Benar, ada di iya, Shopee ada mulai hoodie. dari 80 ribuan aja. 80 ribuan lo udah bisa tampil keren gitu ya dengan Jebret Media TV. Nih kita kalau lo pasti kalau lihat ada yang pakai itu, nih ketemu gua nih, ya ketemu kita ya Pep ya. Iya, iya, iya. Kalau Lu ketemu sapa. kita di seminggu ini nih, Iya, so iya. nih. Ada. Ada yang pakai baju Jebret ketemu sama gua sama Apip nggak sengaja kita kasih voucher 50 ribu buat beli tambahan bajunya lagi. Serius lu? Iya. Oh, gue gak menemuin ah. Nggak, gue temuin. Ya udah kalau udah ketemu gue kasih Kita voucher. kumpulin, hari Jumat besok kita reimburse. Besok-besok kalau sini kita pakai kaos ini dong. Lu pasti kasih kita dong. Nggak berlaku ke pundit ya. Ini ke Jebret Penghasilannya udah kelihatan kalau Nggak pundit. beneran, kalau ada ketemu gue sama Afif di jalan seminggu ini pakai baju Jebret, kita kasih tambahan lagi. Jangankan 50 ribu, gue beliin lagi satu kaos lagi. Dari uang sendiri. Iya. Dan Dari uang satu lagi, sendiri. Iya dong. Ini itu makin- kalau ketemu kita kan 50 ribu, Iya. kalau lu ketemu Abrar ditambahin 500 ribu. Kalau pakai Temuin Abrar berkisaran di Pamulang. ntar salah orang jajah miharja. Panggilannya Aboy. Kasih pempek nggak? Oke, kita ke Serie A. Jadi ini kan kontrol lu dikuasai oleh fans AC Milan ya. Ini gue harus hati-hati nih ngobrolnya Iya, nih. mulai Nanti berisik. Ini kita mati-matiin. Suara gue bisa dikecilin tanya masih Gary ini. AC Milan, Bang Harpa, atas nama Iya, tiket. Atas langsung nama gua ditanya. tiket. Iyalah Roma. AS Roma. Milan. Gue lihat kan gak banyak ngomong kan, diem aja. Tapi Diem-diem. Tapi ya bahaya juga, deg-degan juga gue. Boncos juga takutnya. Gue pikir lu diam-diam bisu. Kagak. Tapi om yang sana gue tahu deg-degan juga itu Iya. sama. Gitu. Cuman gini lah, gue balik lagi, Roma itu nggak spesial. Wih. Nggak spesial. Berarti nggak pakai telur. Kan Yoi. pelatihnya ada spesial one. Nah itu lo masuknya cakep. Ini apa nih? itu emang dipancing nunggu dia nunggu. Iya, ya gue belajar mau ini. Jadi Terus? gue bilang gini ya, gue lebih ngelihat kalau ya gue sebagai Romanisti nih, ada sesuatu yang menarik di Roma sekarang dengan kehadirannya Mourinho. Bukan hanya seorang Mourinho, tapi Mourinho bukan yang spesial seperti dulu. Tapi justru udah nggak terlalu spesial dalam arti, lu lihat deh, di luar ininya dia, di luar kepelatihannya dia, ada sesuatu yang beda. Dia mulai makan pasta di trotoar. Ini ya, receh lah, lu boleh bilang receh Siapa ya. Mourinho? Benar. Mourinho. Mau maju Bedanya juga. kenapa sampai makan pasta di Twitter mau maju Ya, 2024? enggak, ini Oh, orang tahu nggak lu? simpati. Sebenarnya ini taktiknya dia pinter nih. Dia dari dulu adalah orang yang selalu mendistract dari sebuah tekanan. Jadi kalau timnya ada tekanan atau ada apa, dia distract dengan nyalain wasit, dengan cara nyalain Nyolok mata. si Villanova. Tito mendiam. Nah, sekarang gayanya begitu. Nah, ini yang gue bilang dan yang kedua, kalau lu lihat balik lagi berkali-kali gue bilang mental pemain Roma ini menurut gue luar biasa. Berapa kali mereka tertinggal. Terus 6-1. Iya. Kalau 6-1 udah kalah, kalau 6-1 gue tertinggal. gak bela. Udah, itu parah banget. Jangan kalau itu terlalu kalah. jauh dong. 6-1 kan baru minggu lalu. Ya, itu kan bukan tim yang pintar, itu tim yang bodoh. Itu ya bodoh menang emang timnya. Iya. Kalau itu gue ikut kerajam lah, kalau 6-1 gak layak. Itu cuman siapa sih pemain utamanya? Rui Patricio. Ya mau lapis 2 juga harusnya bisa lah. Tapi kan mereka tidak pernah bermain sebagai tim kan juga. Iya, Jadi gua jangan setuju, dihakimi. Gue dihakimi di YouTube gua gitu. Wah lu emang kardus lu, Bung Wes. Muji-muji Roma, lihat kalah 1. Iya lawannya Iya. siapa? Ali. Lagian kalau ada yang komen karus jangan dibaca. Iya, lagian bodoh. Kita mau berinteraksi, Edukasi. supaya lu juga jangan melihat satu persoalan itu dengan Satu pertandingan doang. iya. Kenapa? Iya. Kenapa Roma kalah? Kenapa Mourinho kalah? Ya belajarlah, banyak baca. Benar. Dan Iya. makanya sama Bodo di FIFA aja Bodo pemain-pemainnya nggak ada loh mukanya. Iya, belum jadi. Belum jadi. Di Google aja logonya nggak ada. Padahal Google kita tanya apa tuh tahu kan. Makanya lanjut. Gini, kalau sedikit lawan Bodo, kalau menurut gue senang mereka kalah tapi nggak 6-1. Itu dia. Jadi 6-1 memang. Tapi oke lah forget it. Kemarin lawan Cagliari
Itu gue nonton dari awal sampai akhir, gue bilang wah semangatnya di tim ada. Kalau kualitas gue akuin sama dengan pendapatnya Mourinho, gue nggak tahu dia hanya ngemop atau enggak apa, hanya 13-14 pemain Roma yang sebenarnya fit in untuk Layak, main di layak. like itu. Jadi dia mengaku itu juga. Nah sekarang lawannya kita lihat Milan, gue harus akuin ini tim yang berkali-kali gue puji, semangatnya sangat luar biasa. Secara individu mungkin nggak semewah apa ya Inter kali ya mungkin ya atau Juve. Tapi itu waktu itu Cagliari peringkat 20 kan tapi. Nggak masalah, tapi the way they win gitu. Oh, semangatnya Justru yang selama penting. ini ya Roma dari zaman dulu, dari zaman Batistuta itu mereka selalu naif. Mainnya kan nyerang, kebobolan. Terus kedua prinsip mereka, yang penting kalian Lazio 2 kali, nggak apa-apa nggak juara. Itulah yang dirubah Batistuta begitu dia datang kan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dirubah sama Roma. Ketika lawan Cagliari tadi Afif bilang, benar, lawannya tim bawah. Tapi cara mereka Cagliari menang. bagus mainnya kemarin. Di pertandingan lawan Roma kemarin. Roma. Ya, Roma Cagliari, bagus kayaknya. Cagliari-nya bagus apa Romanya biasa aja? Bagus. Cagliari bagus. Buat gua nggak ada masalah main jelek Roma. Yang dibutuhkan Roma sekarang adalah main jelek nggak apa-apa, yang penting Menang. menang. Iya. Ya. Karena emang itu Roma emang semangat Dan intinya. beberapa peluang lihat Tammy Abraham udah mulai makin deket tuh ke gawang, cuman belum gol, oke. Tapi permainannya semakin dekat. Lihat gaya main Roma makin dekat ke ininya, ke gawang Cagliari pertandingannya. Bas, jek, dapat 2. Tapi lawan Milan ini menurut Bang Wisnu gimana? Kali Ya, kan, maaf, kali kan ini- Bang Harpa Roma. Roma banget. Gua ada di kubu Harpa. Oke. Karena gue bilang ketika gue Giri melihat langsung gini, Giri. ini mic gue nggak dimatiin kan. Enggak, aman. Biar kasih insight Milan ke gue biar gue bela. Bang gue senior dan ini. Ketika lawan Juve kan gue bilang kalau Ya. gue punya 4 jempol di tangan gue, 4-4-nya gue kasih Roma. Hasilnya gue tutup mata. Tapi mainnya Roma gue melihat sesuatu hal yang berbeda dari musim-musim sebelumnya. Ini bukan tim yang sama. Dan ini bukan tim Mourinho yang orang bilang pragmatis. Ada harapan Roma akan berkembang, bermain. Kalah oke, tapi kan ini baru pertandingan awal-awal. Come on lah, orang juga butuh waktu adaptasi. Orang juga butuh cara Mourinho Menjalankan sistemnya. Iya, memimpin. Dan Mourinho juga perlu mengenal para pemainnya. Kasih waktu, nanti pelan-pelan dia akan memainkan ininya. Tapi di partai-partai besar, gue yakin Roma akan keluar kayak menggigit gitu loh lawan Oke, Juventus. serigalanya keluar. Serigalanya keluar. Tapi kan AC Milan lagi secara moral lagi Lagi percaya sakit, diri banget. lagi sakit. peringkat- Dong, peringkatnya bagus. peringkat 1 ya? Peringkatnya enggak, Dia di tapi atas lagi di atas. peringkat Napoli. dua. Napoli. Peringkat menang. Peringkat Napoli 2. kemarin bagus mainnya. Iya, peringkat 2 dan belum pernah kalah di Liga Cuma Italia. ini kalahnya. ini. Lawan Roma kalah. Ini kalahnya. Cuma apa Bang Harpa? Cuman lu lihat semangat dia itu yang paling penting dalam Iya. Passion. Kalau kita Passion. lompat Sorry, semangat. serius. lu Gara-gara bandingin ini. Milan sama Roma main. Gue melihat Roma main lebih terstruktur, lebih punya konsep dibandingkan Milan yang kayak acak-adul. Semangatnya oke. Ya, tapi table membuktikan gitu, klasemen membuktikan. Klasemen kan kita ngomongin satu Iya. pertandingan ini. Oke, kalau kita lihat line up ya, prediksi line up. Nah, Dari oke. line up coba kita lihat Kita ya. akan lihat. Gue nunggu Leo. Belum. Mana? Belum. Iya, Abram line bikin up-nya. skripnya Oke. doang, line up di sini dia nggak bikin. Parah banget Abram. parah. Nah, Oke, tapi Leo. gini. Oh, gini. Secara umum dulu lah. Ini Iya. gue merasa ini selain MU dan Spurs, inilah pertandingan yang harus lu tonton. Kenapa? Karena dua tim ini akan jual beli pukulan. Tinju. Ini pemain istilahnya, sorry ya, anak kampung lawan anak kampung. Berantemnya mungkin tekniknya agak kurang. Cuma seru gitu. Semangat ngototnya. itu yang makanya. Jadi lomba semangat ya. Lomba semangat. Kalau lu bikin film kan ini werewolf lawan hantu ini, lawan setan. Iya. Iya, Kalau gue pribadi suka, makanya gue selalu respect dengan Mauricio Gans. Ya tahu striker AC Milan. Wah tuh golin 1, padahal udah 4-0 nih. Golin 1 jadi 5-0, golinnya udah kayak ini match winner. Selebrasinya. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang nanti Milan Roma akan terjadi. Bang Lasli setuju nggak dengan itu jual beli serangan Ih, yang tadi? Iya. Tapi lebih terstruktur, lebih rapi secara konsep Roma. Cuman secara individu, Milan akan hantam secara terus individu bang Milan lebih bang. unggul, gue akuin. Secara individu. Nah, cuman bola liar Milan ini Iya. semoga bisa ditahan oleh Roma karena liar banget nanti main Milan ini. Akan kelihatan dua-duanya ya. Bu nyerang terus ini. Ya. Terus gini, perbedaan. Kalau lu lihat kemarin lawan siapa menang 1-0 ya? Iya. Yang membedakan hal Torino, kecil. kan? Torino. Yang membedakan kan hal kecil, tappingnya si Giro. Itu Ya, dia. kan? itu yang dipunyai. tidak dipunyain Roma, gua akuin. Iya, tapi berarti kalau ini kira-kira Milan bakal pakai Giro apa Ibra tuh? Nah, Giro sih kayaknya. Ibra akan datang Mungkin di menit 70, Ya, 80. Ibra nggak bisa lagi main 90 menit lah. 90 menit agak selesai untuk seorang Ibrahimovic. 40 tahun. Ya, bisa tapi jalan-jalan udah kagak lari. Kayak 40 tahun itu kalau yang main full cuma David Seaman di Arsenal. Ya itu menjaga gawang. Kiper. Kalau ya. dari tadi kan 20 menit ini Roma yang dilihat atau diprediksi main lebih keluar, kesergalanya menggigit.
sedikit. Apa yang akan terjadi kalau misalkan ada gol cepat di pertandingan ini? Apakah Roma langsung main dengan bertahan atau memang tetap dengan pola seperti awal? Pertama susah lah memprediksi gol cepat atau nggak cepat ya. Cuman yang jelas nih dua tim ini ya, kalau sekarang ya Milan sekarang dan kalau Roma dari dulu nih Dias. Ini pemain tim yang nggak ngerti ugly win gue bilang. Jadi udah unggul 2-0 juga masih nyerang gitu. Jadi nggak ada ukuran tuh kebobol mau yang golin ini duluan, mau yang ini duluan, mereka akan terus sampai akhir bermain menyerang. Dan itu kan yang terjadi sama Liverpool. Lo masih percaya lo menang tiket ke Amerika nggak? Gue diem aja. Tapi gue nggak mau keluar-keluar. Gue bukan nggak udah. Gue pengen aja doang sejauh ini biar kita punya rekam jejaknya. Tapi Oh, kalau udah. itu, kalau iya kayak Mourinho itu emang bener ya, kayak misalkan dia tuh bakal lebih semangat lagi, excited lagi ketemu tim yang lawannya lebih gede dari dia, itu selalu gitu gak sih Mourinho? Kalau secara detail gitu gue nggak tahu. Cuman yang gue tahu, gue pernah sekali ya wawancarain dia di Stockholm 2017 waktu Europa League MU. Ini orang yang pertama cerdas, punya karisma dan motivatif. Kita sering denger kan? Yes. Nah, ketika dia cerita gue lihat memang gayanya, lu ngeliat dia tuh kayak anjing gue. Kalau bilang lu diajak dia ke lembah kegelapan tuh pemain mau, istilahnya gitu. Itu yang gue lihat. Makanya gue passion untuk dukung Roma. Kalau lu tanya yakin apa enggak, 50-50. Gue juga nggak tahu. Cuman itu passion itu yang gue lihat ada di Mourinho di Bang Roma. Westi prediksi dong, pengen tahu. Bang Westi dulu. Gue pengen tahu menang siapa, Roma, Milan. Tadi gue bilang, Skor. gue lagi menyenangi Roma ketika mereka ada di frekuensi yang pas. Secara main ya. Cara mainnya, secara semangat mungkin Milan akan menggebu-gebu, termasuk di belakang striker kan lu kan, Dias kan. Iya ada Dias. Nah tapi gue masih melihat Roma dapat memanfaatkan keliaran permainan Milan. Jadi siapa yang bisa memanfaatkan keliaran permainan satu sama lain itu yang bisa menang pertandingan ya. Karena gue lihat Milan lebih liar dibandingkan Roma yang lebih Dibandingkan rapi. Roma. Oh, Oke. sama satu. Gue bilang mungkin skornya kalau gue Roma, kalau nggak 2-1 3-2. Kenapa gue bikin gol banyak tadi? Karena pertahanan Roma juga dalam beberapa kesempatan gue lihat ada sedikit isu di situ. Milan sebenarnya kalau Maignan main, gue nggak yakin Roma juga gampang buat golin. Ya, kiper ini bagus juga. Tapi Tatarusanu Itu kemarin lawan siapa ya? titik inilah ya. Titik lemahnya banget. Titik lemahnya Jadi itu. secara teknikal, karena gue kiper juga nih. Iya benar. Jadi cara dia nangkep bola-bola gampang aja tuh berapa kali dia lepas. Gitu ya, itu yang gue bilang, wah ini bisa dimanfaatin. Bisa dimanfaatin. Nih. Seperti Verreto kan bisa dari luar kotak penalti. Berarti 2-1 atau macam. 3-2. Ya, Lo skor Pip, banyak. Gue sih pengennya, biasa kan gue suka permainan yang simple, taktis, biasanya kayak Barca gitu. Cuma sekarang kayak Barca udah berapa bosen, tahun Barca lalu. beberapa tahun lalu bosen gara-gara yang matiin kayak gitu. Mourinho suka parkir-parkir bertahan, kayak gue pengen si Roma di 2-1 lah. Wih semua megang Roma nih. semua nih. Ya dipastikan kalian semua tidak dapat jadwal minggu depan. Parah banget Gary. Sedikit ada yang request juga berarti Leicester Arsenal juga akan seru kayaknya pertandingan. Iya, Jangan kita bahas banyak-banyak, gue pengen tahu prediksi aja menang siapa. Lo dulu Pip. Leicester 2-1 paling. Apa ya rentetan itu kan kalah? 7 putus. Putus ke positifnya dari Arsenal. Bang Alban, Leicester juga ya. Bang Wesley, Nah, Leicester Arsenal. kan Putus. 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 Berarti Leicester yang menang. Gue seri lah. Seri. Bukan main aman ya, karena gini. Tren performanya Leicester kan juga lagi bagus. Dia habis ngalahin MU, ngalahin siapa lagi tuh? 2 pertandingan berturut-turut lah kalau nggak salah. Ngalahin MU jadi patokan ya? Jadi patokan, enggak juga Bang. sih, udah enggak. Oh, udah enggak. Nah, terus Arsenal juga bukan hanya dari hasil ya, tapi dari permainan. Emil Smith Rowe juga satu nih yang pemain yang gua Itu yang gua lihat. Iya. Kalau Emil Smith Rowe dikunci, Kelar. lu mau berharap siapa? Kelar. enggak, justru dialah yang bisa keluar dari hal-hal seperti itu. Iya, Bang. kalau dia Kalau dikunci. dianya kelar nih. Ya kan ada 10 pemain yang lain Nah, bagian. siapa pemain yang Yang bisa bisa menggerakkan mesin? Saka bisa jadi alternatif. Asal betisnya nggak ditendang sama lewat ini, pit. Odegaard itu Odegaard. bisa. Oke. lumayan. Berarti prediksinya seri kalau Bang Seri Harpa. lah, seri. Bang Wes tadi Putus dia, 2-1. Leicester. 2-1 Leicester. Pip. Lu, Pip? 2-1 gue Leicester. Leicester juga. Oh, berarti Oke. nggak ada yang dukung Arsenal. Nggak ada. Ada Arsene Wenger. Masih dia, masih. Pip silakan Pip. Closing statement lo tentang Arsenal. Ikan cupang. Enggak. Apabila kamu sedang merasa bersedih, bersyukurlah karena di bawah orang yang paling sedih di dunia ada Arsenal. Tapi ingat, di bawah Arsenal sekarang ada nasib Ole di MU. Terima kasih Jebret Tim yang udah menyaksikan kita. Sampai ketemu lagi. Dah.